Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Berikut dijelaskan sejarah singkat demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku berjudul Theories of Democracy yang ditulis oleh Walter A. McDonald, terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer terjadi pada tahun 45 sampai dengan 59. Periode ini merupakan masa di mana pertama kalinya bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau era demokrasi liberal yang berdampak cukup besar bagi Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada tanggal 14 November 1945 dan disebabkan oleh keluarnya maklumat wakil presiden pada tanggal 16 Oktober 1945. Berikut adalah kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama dimulai oleh Kabinet Nasir yang terjadi di bulan September 1950 sampai dengan Maret 1951. Kemudian ada Kabinet Sukiman April 1951 sampai dengan April 1952. Disusul oleh Kabinet Wilopo April 1952 sampai dengan Juni 1953. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastromijoyo dari Juli 1963 sampai dengan Agustus 1955. Yang terakhir ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang terjadi di bulan Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Karakteristik demokrasi parlementer. Sistem multipartai, yaitu parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari berbagai aliran ideologi. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, yang menyebabkan gagalnya demokrasi parlementer. Pengawasan ketat dari parlemen, hal ini menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi, stabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Parlemen pemegang kekuasaan politik terbesar, presiden bertanggung jawab kepada DPR dan sistem perwakilan menggunakan sistem bikameral, yaitu MPR dan DPR. Lalu kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan sering bergonta-ganti.
Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Masa demokrasi ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno yang diawali oleh anjuran beliau agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950 adalah UUD 1945. Namun hal ini justru memicu pro dan kontra di kalangan anggota konstituante, lalu diadakan voting yang dilakukan oleh seluruh anggota konstituante dengan hasil 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang 1945 dan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Karakteristik demokrasi terpimpin. Sistem kepartaian melemah, kewenangan daerah terbatas, kebebasan pers dibatasi, pemilu tidak terselenggara. Pancasila atau Orde Baru menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR. Peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara. Karakteristik demokrasi Pancasila saat Orde Baru. Kekuatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah sangat tinggi. Tidak ada pergantian kekuasaan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, kebebasan pers dibatasi, dominan peran ABRI. 4. Demokrasi transisi atau reformasi. Lengsernya Presiden Soeharto berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara. Partai politik kembali menonjol. Karakteristik demokrasi transisi saat reformasi. Parlemen menggunakan sistem multipartai, pemilu lebih demokratis, kebebasan pers lebih baik, dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK, menggunakan sistem desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah.